Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Lintas Banua Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Kami hadir di edisi 10 Desember 2023. Dan pemirsa tentunya sejumlah informasi terkini dari kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Saya Lina Salina akan kami hadirkan Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita di Lintas Banua Sepekan minggu ini, pemirsa, badan jalan di RT 1 Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar mengalami longsor akibat tergerus abrasi dari aliran sungai Martapura. Beginilah kondisi ruas jalan Sultan Inayatullah terletak di RT 01 Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar yang mengalami longsor sejak 3 hari lalu. Longsornya jalan sepanjang 10 meter tersebut akibat tergerus abrasi dari aliran sungai Martapura yang terjadi pada minggu malam lalu. Derasnya aliran sungai Martapura menyebabkan siring penopang badan jalan yang terbuat dari kayu ulin menjadi ambrol serta bangunan pos kamling yang ada di sekitar nyaris ambruk. Selain itu, badan jalan yang berada di tepi sungai Martapura pun mengalami longsor selebar 3 meter dengan kedalaman hampir 2 meter. Menurut aparat desa setempat Ghazali, longsornya badan jalan mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas lantaran ruas jalan tersebut merupakan akses utama bagi warga menuju ke beberapa desa di Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat. Hari Minggu malam Senin tuh hujan lebat, kayak jam 9-an lah. Arus sungai pas deras gitu kah? Ada juga lagi masih biasa aja gitu. Sebelumnya ada kemiringan nggak Pak? Hah? Sebelumnya ada kemiringan? Ya belum, cuman di bawahnya memang berongga sudah. Sampai berapa 500 meter ini sudah berongga semua itu. Artinya kosong bawah. Kosong di bawah. Tindakan dari aparat desa apa Pak? Tindakan dari aparat desa, seandainya dana desa boleh Pak, kami Enggak, maksudnya sudah melaporkan ke sudah. Apa kata PU Pak? Sementara di dulu katanya di menunggu dulu gitu. Dengan kondisi jalan seperti ini Pak, mengkhawatirkan atau gimana Pak? Kayaknya tak kayak mengkhawatirkan mana kan untuk kelancaran kita jalan gitu. Untung dari PUPR ini ada membagi pelang tuh. Ini bangunan apa nih Pak? Apa yang pendopo Pak? Pos kamling ya. Rusak juga akhirnya Pak? Iya, rusak juga, mau dipacu dilepas dulu sekali. Ditambahkan Ghazali, ruas jalan Sultan Inayatullah juga menjadi salah satu akses yang dilewati jamaah haul Abah Guru Sekumpul yang rencananya digelar bulan Januari mendatang. Karenanya berharap kepada dinas terkait segera melakukan perbaikan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Kabupaten HSS menggelar rakor fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran tahapan logistik pemilu tahun 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sekabupaten di Kandangan. Guna menyamakan persepsi mengenai pengelolaan barang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilu, terutama pada pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Untuk kalangan internal diharapkan Panwascam dapat memahami teknis pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik, mulai dari inventarisasi, klasifikasi, hingga tata cara pembentukan unitnya. Sedangkan untuk eksternal diharapkan outputnya dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap kualitas pelayanan jajaran Bawaslu. Rakor tersebut dibuka anggota Bawaslu Kabupaten HSS, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Mas Ridah Badwi. Sedikitnya 40 peserta ikut dalam kegiatan tersebut dari jajaran Bawaslu dan Panwascam Sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Anggota Bawaslu Mas Ridah Badwi menekankan jajaran Panwaslu Kecamatan untuk mengelola barang dugaan pelanggaran logistik sesuai peraturan perundang-undangan pada tahapan logistik dan kampanye pemilu 2024. Selain itu diharapkan agar jajaran Panwascam benar-benar bisa memanage, mengelola dengan baik karena pertanggungjawaban erat kaitannya dengan persoalan hukum. Pada kegiatan tersebut,
Bawaslu HSS menghadirkan narasumber Saipur Rahman dengan materi pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan anggota KPU HSS Mahfuz menyampaikan materi tentang tata kelola logistik pemilu 2024. Ini saya menyampaikan materi berkaitan dengan tata kelola logistik pemilu tahun 2024, khususnya bagaimana kami menyelenggarakan penyediaannya, bagaimana menyelenggarakan pendistribusiannya, hingga di end user di TPS nantinya. Kemudian bagaimana pendistribusian balik dari TPS ke gudang logistik pemilu di Kabupaten. Abdian Sahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Dari informasi lain, pemirsa, Kapolres Banjarbaru memimpin serah terima jabatan 1 Kabak, 3 Kasat, dan 1 Kapolsek di wilayah hukum Polres Banjarbaru. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harjakusuma Rabu 6 Desember di lapangan Mapolres setempat memimpin sertijab 1 Kabak, 3 Kasat, dan 1 Kapolsek. Ini dilakukan dalam rangka penyegaran dan optimalisasi kinerja organisasi kepolisian di wilayah Banjarbaru. Jabatan yang diserah terimakan yaitu AKP Hamdari, sebelumnya Kanit Lantas Polsek Banjarbaru Utara, diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kabak Ren. AKP Edwin Widya Derutsaha, sebelumnya Pama Polda Kalsel, diangkat sebagai Kasat Lantas. Kasat Res Narkoba, sebelumnya dijabat Ibtu Subroto Rindang Ari Setiawan, digantikan Ibtu Adeni Yuniansa. Kasat Binmas Ibtu Simon Jumadi digantikan Ibtu Tatak Kusdaryono, sedangkan Kapolsek Cempaka dijabat AKP Suaib Abdullah. Dalam amanatnya, Kapolres Banjarbaru Dodi Harjakusuma selain menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, juga berharap kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru, serta melanjutkan tugas pejabat lama dengan sebaik-baiknya. Apa yang diberikan negara kepada kita, kepolisian merupakan semua adalah dari masyarakat. Intinya baik gaji, remunerasi, dan sebagainya. Jadi tadi saya berpesan kepada pejabat yang bertugas yang baru, tolong jangan sakiti masyarakat, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat yang datang ke Polres maupun ke Polsek adalah masyarakat yang mengalami problem. Nah, itu yang saya harapkan, bahwa jangan malah dipersulit. Jadi masalah yang besar itu segera diselesaikan, masalah yang kecil segera dihilangkan. Ya, yang jelas saya berharap kepada pejabat yang baru memberikan pelayanan yang kepada masyarakat itu jangan bertele-tele, segera laksanakan tugasnya, segera selesaikan dengan baik. Kepada seluruh personil Polres Banjarbaru juga diminta untuk menjaga kekompakan dan bekerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berikan rasa aman dan jangan sakiti hati masyarakat. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, guna mempermudah pelayanan, BNNP Kalsel terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan menciptakan aplikasi e-lanting yang bisa diakses masyarakat secara online, baik pengaduan penyalahgunaan narkoba maupun ingin membuat surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel terus melakukan inovasi dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salah satunya melalui layanan e-lanting, sebuah layanan informasi anti narkoba terintegrasi yang bisa diakses masyarakat secara online. Layanan ini langsung bisa diakses ketika sudah diunduh melalui Play Store di HP Android. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Bagian Umum BNNP Kalsel H. Wahyuni saat Kopi Morning bersama sejumlah awak media di kantor BNNP Kalsel Rabu 6 Desember. Hadirnya aplikasi e-lanting ini untuk mempermudah layanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BNNP Kalsel karena bisa diakses secara online.
Wahyuni juga menyebut di dalam aplikasi e-lanting ada 6 jenis layanan yang bisa diakses. Di antaranya layanan pengajuan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, tes urin, besuk tahanan, maupun ingin lapor jika ada terjadi penyalahgunaan narkoba. Di sini masyarakat bisa mendaftar melalui daftar langsung atau secara online. Online kami adalah e-lanting tadi Pak. Jadi itu mencakup segala kegiatan-kegiatan yang kami jelaskan tadi terkait tadi SKPN, sosialisasi dan sebagainya ada di e-lanting untuk mempercepat proses pembuatan. Artinya dengan adanya e-lanting tersebut nanti masyarakat istilahnya tidak perlu lagi menjelaskan secara detail. Sementara itu Ketua PBI Kalsel Zainal Helmi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan apresiasi atas digandengnya media untuk ikut membantu melakukan pemberantasan narkoba. Peran media menurutnya sangat penting dalam hal memberikan literasi soal bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga narkoba tidak tumbuh. Pemberantasan narkoba tentu peran media ini cukup besar bagi kita khususnya para jurnalis maupun wartawan. Nah, bagaimana peran media agar narkoba ini tidak tumbuh banyak di masyarakat. Nah, tugas kita tentu menyebarkan berita-berita tentang bahaya narkoba, baik kepada masyarakat, kalau bisa mulai sejak dini, mulai dari anak-anak kita, peran kita meliterasi mengenai bahaya narkoba. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Akan kami hadirkan beragam informasi lain, di antaranya 4 program Disbunak Kalsel masih jadi prioritas di tahun 2024.